Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kalau Anda penggemar berat bacaan cerita silat dari pengarangnya yang sangat legendaris, Ko Ping Ho, kali ini insya Allah Anda akan mengikuti salah satu cerita silat karya Ko Ping Ho dalam rangkaian kisah keluarga Pulau Es yang merupakan serial terpanjang dari seluruh karya Ko Ping Ho, yakni episode perdana Bukek Xiansu, yang memunculkan nama-nama tokoh protagonis seperti Guan Xin Leong alias Bukek Xiansu, Han Ti Ong, penguasa Pulau Es guru Guan Xin Leong, dan lain sebagainya. Mohon dukungan dan doanya teman-teman yang budiman untuk semakin berkembangnya channel yang kami bina dan kembangkan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Teman-teman cerita silat, mari kita teruskan serial para pendekar Pulau Es karya Bapak Ko Ping Ho dalam episode yang perdana Bukek Xiansu ke jilid yang ke-11. Teman-teman cerita silat, sebagaimana kisah sebelumnya, bahwa kita telah meninggalkan dulu bagaimana kisah Kuatlin yang telah menjadi ketua dari perguruan Boteng Pai. Dan kita mengikuti perjalanan Suat Hong yang baru menemukan seorang sahabatnya yang lucu yang bernama Koelun. Koelun tertawa bergelak dan Suahong juga tertawa. Keduanya merasa lucu dan gembira karena mendapatkan seorang teman yang cocok wataknya. Kalau begitu, tidak jauh bedanya dengan perutku. Mari kita cepat pergi. Leng Xiabun terdapat banyak makanan enak. Tapi perahumu itu, bagaimana kalau ada yang curi nanti? Siapa yang berani mencurinya? Lihat, bentuk perahu itu. Bentuknya seperti seekor kura-kura lengkap dengan kepalanya dan ekornya. Nah, melihat itu, semua orang tahu bahwa itu milik Pulau Kura-Kura. Siapa berani mengganggunya? Perahumu yang berada di dekat perahuku juga aman. Wah, kalau begitu nama suhumu sudah terkenal sekali. Memang. Dan sekarang aku akan membuat nama agar sama terkenalnya dengan nama suhu. Berangkatlah kedua orang muda itu menuju ke utara, melalui sepanjang pantai itu, lalu mendekati sebuah daerah pegunungan. Mereka menuju ke kota Leng Xiabun, yang letaknya tidak jauh dari pantai laut, tak jauh dari muara sungai Huai. Kota Leng Xiabun merupakan kota pantai yang ramai dan padat penduduknya. Karena daerah ini merupakan daerah perdagangan yang menampung datangnya hasil bumi dari pedalaman untuk dibawa oleh perahu-perahu ke pantai laut yang lain. Juga merupakan pasar besar bagi para nelayan. Maka penduduknya cukup makmur. Rumah-rumah besar, toko-toko, hotel-hotel, dan restoran-restoran membuktikan kemakmuran kota itu. Akan tapi seperti biasa terjadi dimanapun juga di penjuru dunia dan di zaman apapun, di kota Leng Xiabun muncul juga manusia-manusia yang mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan dan menumpuk harta benda dengan cara yang tidak layak, tidak halal, bahkan tidak memperdulikan lagi nilai-nilai kemanusiaan. Telah bertahun-tahun, di kota itu merajalela komplotan yang dipimpin oleh seorang hartawan bernama Ciu Bojin dan terkenal dengan sebutan Ciu Wang Wei atau hartawan Ciu.
Sebenarnya, tanpa diketahui oleh siapapun di kota itu, Ciu Wangwei adalah bekas seorang perampok tunggal yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah rambutnya mulai putih dan dia berhasil mengumpulkan kekayaan, tinggallah dia di kota Leng Xiaobun menjadi seorang pedagang. Mula-mula dia mendirikan sebuah rumah makan. Setelah rumah makannya maju, dia membuka rumah judi dan rumah penginapan, mengumpulkan bekas teman-temannya dari kalangan hitam untuk bekerja kepadanya, dan merangkap menjadi tukang pukul. Akan tetapi, Ciu Wangwei melarang keras kepada anak buahnya untuk memperlihatkan sikap kasar dan sewenang-wenang, karena dia maklum bahwa itu bukan merupakan cara untuk mengumpulkan kekayaan di sebuah kota. Dengan licin sekali, Ciu Wangwei mempengaruhi para pembesar kota itu dengan jalan seringkali mengirimkan hadiah kepada mereka. Bahkan bukan uang saja yang dijadikan umpan untuk memancing ikan besar dan menjinakkan harimau. Akan tapi dia juga mempergunakan wanita-wanita muda. Terkenalah hotel dan rumah judi yang didirikan Ciu Wangwei, karena kedua tempat ini juga merupakan tempat berpelesir, di mana di sana disediakan perempuan muda sebagai pelacur-pelacur kelas tinggi. Bahkan restorannya juga amat laris karena di situ bercokol pula beberapa orang pelacur cantik yang melayani para tamu makan minum dan memberi kesempatan kepada para tamu sambil makan minum untuk colek sana sini. Biarpun banyak penduduk Leng Xiaobun yang menjadi korban judi, banyak rumah tangga berantakan, namun tidak ada orang yang mampu menyalahkan Ciu Wangwei. Rumah judi, hotel, dan restoran yang dibukanya adalah sah dan mendapat restu serta perlindungan dari para pembesar setempat. Bahkan secara terang-terangan, hampir semua pembesar di kota itu menjadi langganan Ciu Wangwei. Mereka yang gemar berjudi menjadi langganan pokoan atau tempat judi, di mana mereka dapat berjudi apa saja sepuasnya. Tentu saja, dalam melayani para pembesar berjudi, orang-orang kepercayaan Ciu Wangwei tidak berani main curang. Tidak seperti jika melayani kalangan umum. Di situ dilakukan kecurangan-kecurangan yang menjamin kemenangan bagi si bandar judi. Bagi para pembesar yang senang pelesir dengan wanita, mereka mendatangi likoan atau hotel, di mana tersedia kamar yang mewah berikut pelacurnya yang tinggal pilih, dan mereka memperoleh pelayanan istimewa. Bagi yang mengutamakan lidah dan mulut, tersedia restoran yang menyediakan atau mengirim arak wangi dan masakan lezat. Kesewenang-wenangan Ciu Wangwei tidaklah tampak atau terasa secara langsung oleh para penduduk. Hanya apabila ada orang yang berani mendirikan tempat judi, restoran, atau hotel baru yang menyaingi perusahaannya, maka diam-diam tukang pukulnya akan bertindak dan memaksa si pemilik perusahaan itu untuk menutup pintu dan menurunkan papan nama perusahaan. Boleh orang lain membuka, akan tetapi harus kecil-kecilan, dan mengirim pajak dalam tanda kutip sebagai penghormatan kepada Ciu Wangwei. Akan tetapi, beberapa bulan belakangan ini terjadilah kegemparan-kegemparan di daerah kota Leng Xiaobun. Kegemparan yang terasa oleh kaum pria yang doyan pelesir di restoran dan hotel milik Ciu Wangwei. Hanya bedanya, kalau kegemparan para penduduk dusun disertai tangis adalah kegemparan di hotel-hotel itu diiringi suara ketawa gembira. Sungguh pun di malam hari juga mengakibatkan tangis menyedihkan. Apakah yang terjadi di kedua tempat itu? Di kota Leng Xiaobun, di dalam hotel milik Ciu Wangwei, kini seringkali terdapat barang baru, yaitu pelacur-pelacur muda yang baru. Daun-daun muda seperti ini paling disuka oleh bandot-bandot tua yang tidak segan-segan membuang uang sebanyaknya untuk memetik daun-daun muda itu. Di dalam tempat-tempat rahasia di belakang hotel, di dalam kamar-kamar gelap, seringkali terjadi hal yang mengerikan, di mana seorang gadis remaja dipaksa dan dicambuki, disiksa sampai mereka itu terpaksa menyanggupi untuk dijadikan pelacur dan melayani kaum pria. Dan sekali darah remaja itu melayani seorang tamu, segalanya akan berjalan lancar dan beberapa bulan kemudian perempuan remaja itu akan menjadi seorang pelacur kelas tinggi yang dijadikan rebutan.
Pada waktu yang bersamaan, terjadi geger di dusun-dusun di sekitar daerah itu. Banyak terjadi pembelian gadis-gadis muda. Bahkan banyak terjadi penculikan dan perampokan secara terang-terangan yang dilakukan oleh gerombolan perampok ganas. Keluarga gadis ini melakukan penyelidikan, dan mereka akhirnya dapat menemukan anak gadis mereka di Lengsiabun dalam keadaan yang menyedihkan karena sudah menjadi pelacur-pelacur. Ada pula yang lenyap sama sekali, bahkan ada yang terlunta-lunta sebagai seorang wanita gila. Mereka ini adalah gadis-gadis yang bersikeras tidak mau menjadi pelacur. Ada yang disiksa sampai mati, dan ada yang diperkosa dan akhirnya menjadi gila. Tentu saja banyak di antara mereka yang melapor kepada pembesar di Lengsiabun. Akan tetapi mereka itu malah dimaki-maki karena dianggap menghina Ciu Wangwei. Dikatakan bahwa anak mereka menjadi pelacur. Hal ini adalah orang tua mereka yang tidak tahu malu dan tak mendidik anaknya. Sekarang ada Ciu Wangwei yang menampung mereka sehingga tidak kelaparan. Mengapa mereka itu malah melapor dan menuntut Ciu Wangwei? Mereka yang melaporkan bahwa anak gadisnya diculik orang, dan ternyata anak gadis mereka itu tahu-tahu telah menjadi pelacur di hotel milik Ciu Wangwei, malah dijatuhi hukuman rangkep karena menghina Ciu Wangwei. Laporan mereka itu dianggap fitnah karena tidak ada bukti bahwa anak mereka diculik. Memang ada jalan dan alasan para penegak hukum yang telah diperbudak oleh harta yang mereka terima dari Ciu Wangwei. Di samping itu, suguhan anak-anak perawan hasil penculikan. Untuk melakukan penculikan itu sendiri, tentu saja para pembesar ini merasa malu. Kini ada yang menculikan untuk mereka. Hati siapa yang takkan senang? Karena sudah merasa tersudut dan tidak berdaya lagi, akhirnya mereka teringat akan nama besar Lam Hai Sengjin, majikan Pulau Kura-Kura yang terkenal sebagai seorang pertapa yang suka menolong kesukaran orang lain yang memerlukan pertolongan. Terutama sekali mereka yang punya anak perempuan dan yang merasa gelisah kalau-kalau pada suatu malam akan tiba giliran mereka didatangi penculik yang akan melarikan anaknya. Mereka segera bermufakat untuk minta pertolongan pertapa itu, dan akhirnya berangkatlah serombongan orang menuju ke Pulau Kura-Kura. Lam Hai Sengjin menerima pelaporan mereka dan merasa kasihan sekali. Maka dia pun mengutus murid tunggalnya yang sudah mewarisi ilmu kepandaiannya untuk mewakilinya menyelidiki dan memberi hajaran kepada komplotan para penjahat itu. Juga dia memberi izin kepada muridnya yang merantau selama 1 tahun. Setelah mendapat banyak nasihat, berangkatlah Kwei Lun seorang diri naik perahu menuju ke daratan besar. Tanpa disangkanya, dia telah berjumpa dengan seorang gadis, Han Suat Hong, putri kerajaan Pulau Es. Pada hari itu kota Lengsiabun sibuk seperti biasanya. Keadaan tetap ramai dan biasa seperti tidak terjadi sesuatu dan seperti tidak akan terjadi sesuatu pula. Di antara sebagian besar penduduk yang memang sudah tidak memikirkan lagi, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pada malam tadi seperti biasa telah terjadi pemerkosaan darah-darah culikan baru, seperti sekelompok domba disembelih. Tidak ada pula yang tahu bahwa pada pagi hari itu muncul 2 orang yang akan mendatangkan perubahan besar di kota itu, menimbulkan geger yang akan menggemparkan kota dan akan menjadi bahan cerita sampai bertahun-tahun lamanya. Setelah menyelidiki di mana letaknya rumah makan milik Ciu Wangwei, Kwei Lun mengajak Suati Hong mendatangi rumah makan itu. Sebuah rumah makan yang bangunannya indah dan besar dengan cat baru, dan di depan rumah makan terdapat tulisan dengan huruf besar Ciu Lau atau rumah arak, yang berarti restoran. "Woi, engkau lapar bukan? Mari kita makan dan minum di sini." Suat Hong memandang heran. Bukankah ini rumah milik hartawan Ciu yang menjadi pimpinan komplotan penjahat di kota ini yang akan dibasmi oleh Kwei Lun? Dia memandang dan melihat mata pemuda itu bersinar. Kemudian Kwei Lun memejamkan sebelah mata penuh arti. Suat Hong tersenyum geli. Mengertilah dia kini
Pemuda itu hendak mengajaknya makan sampai kenyang lebih dulu sebelum mereka turun tangan. Dan memang dia pun merasa lapar sekali. Aku tidak bisa bekerja tanpa makan lebih dulu. Pemuda itu berkata lirih ketika mereka masih ke rumah makan. Dan Swati Hong hanya tersenyum-senyum, teman-teman. Sepagi itu rumah makan sudah terisi setengahnya oleh mereka yang beruang. Karena rumah makan itu terkenal sebagai rumah makan mahal. 2 orang pelayan pria dan wanita menyambut mereka dengan sikap yang manis. Yang wanita masih muda dan genit, dengan wajah yang ditutup warna putih dan merah yang tebal seperti tembok di kapur dan digambar. Kwi Lun dan Swati Hong diantar ke sebuah meja kosong di sudut. Dengan suara lantang, Kwi Lun memesan makanan dan minuman yang paling lezat dalam jumlah yang banyak sekali. Para pelayan menjadi terheran-heran mendengar pesan masakan yang pantasnya untuk menjamu 10 orang. Akan tapi melihat sikap kasar dari pemuda tinggi besar itu, pula melihat 2 batang pedang dan kipas yang diletakkan di atas meja, mereka tidak berani banyak cakap dan segera melayani mereka. Diam-diam seorang pelayan memberitahu kepada seorang tukang pukul yang berada di dalam yang merupakan kepala tukang pukul. 2 orang tukang pukul yang berpakaian biasa dan dengan sikap biasa pula keluar dari dalam dan berjalan lewat dekat meja Kwi Lun dan Swati Hong. Kedua orang itu tidak peduli dan berpura-pura tidak melihat mereka. Swati Hong juga melanjutkan makannya sambil kadang-kadang tersenyum geli menyaksikan betapa temannya itu makan dengan sangat lahapnya. Dia belum menghabiskan setengah mangkok, Kwi Lun sudah menyapu bersih 5 mangkok. Ketika 2 orang itu lewat, Swati Hong hanya melirik sebentar. Ia mengerahkan ilmu sehingga telinganya terbuka dan dapat menangkap dengan ketajaman yang luar biasa ke arah kedua orang yang masih berjalan-jalan di ruangan itu, seolah-olah memeriksa dan kadang-kadang membenarkan letak kursi dan meja yang kosong. Aku tidak mengenal mereka, terdengar yang kurus pucat berkata. Tapi gadis itu hebat, kata orang kedua yang pendek dan berperut gendut. Kalau dia bisa didapatkan, tentu Tuan Tu akan memberi banyak hadiah pada kita. Hus, apa kau mau menyai pekerjaan dari setan berjari besi? Oh, siapa tahu dengan cara halus bisa mendapatkan dia. Tapi pemuda itu kelihatan jantan. Takut apa orang kasar seperti itu? Tapi jangan memancing keributan. Lote, kita nanti untuk dimarahi Loya. Bah, aku tidak bodoh. Yuk, mari kita pergunakan cara yang halus. Lihat, mereka telah selesai makannya. Raksasa itu makannya melebihi babi. Suatu Hong yang sedang minum hampir tersedak karena geli hatinya, teman-teman, mendengar teman yang gembul itu dimaki seperti babi. Akan tapi Kwi Lun agaknya tidak memperdulikan apapun. Ia tidak melakukan penyelidikan seperti Swat Hong. Tidak mendengar makian itu pula. Maka ia hanya mengelus-ngelus perutnya yang kenyang. Dia kelihatannya puas sekali telah dapat makan minum secukupnya di dalam restoran itu, teman-teman. Teman-teman, pada saat itu, 2 orang tukang pukul tadi sudah menghampiri mereka. Yang kurus pucat sudah menjura sambil berkata, kami mewakili Ciu Wang Wei, pemilik restoran ini, menghaturkan selamat datang kepada Jiwi. Sebelum Kwi Lun yang terheran-heran menjawab, si gendut pendek sudah menyambung sambil menyeringai dalam usahanya untuk tersenyum ramah. Tentu Jiwi datang dari jauh dan lelah. Majikan kami juga milik hotel yang paling besar, paling bersih, dan paling baik di kota ini. Letaknya di sebelah kiri rumah makan ini. Jiwi akan dapat mengasuh dengan enak di hotel kami. Dan kalau Loya kami mendengar bahwa Jiwi adalah tamu dari jauh, tentu biayanya akan diberi potongan separuhnya.
Kewilun sudah mengerutkan alisnya, mukanya merah dan dia seakan-akan memperoleh kesempatan mulai beraksi. Kalian berani mengganggu kami yang sedang makan? Mendadak kakinya tertendang ujung kaki Swati Hong. Ketika dia memandang, dia melihat isyarat dalam sinar mata gadis itu. Maka dia hanya mengerutkan alis dan tidak melanjutkan kata-katanya. Swati Hong sendiri segera berkata kepada dua orang itu dengan suara ramah dan sikap manis. Kalian sungguh ramah. Tentu majikan kalian adalah seorang yang mengenal pribudi. Baik. Kami memang tidak bermalam barang 2 hari di kota ini. Akan tapi melihat keramahan kalian, aku ingin bertemu dengan majikan kalian untuk mengaturkan terima kasih. Dua orang itu saling pandang. Oh, marilah kami antarkan Nona dan Tuan agar memperoleh kamar yang paling baik di hotel. Kemudian kami akan melapor kepada majikan kami. Tidak usah repot-repot, Swat Hong berkata cepat. Temanku ini masih tidak melanjutkan makan minumnya. Hei, pelayan, tambah araknya. Biarlah saya yang menemui majikan kalian dan memilih kamar di hotel sebelah. Kami sudah mendengar tentang kebaikan hati majikan kalian dari pembesar pengusaha di kota ini. Dan kami memang ingin minta pekerjaan. Aku ingin bekerja apa saja yang pantas dan temanku itu, dia tentu bisa menjadi seorang penjaga keselamatan. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati kedua orang itu. Sudah terbayang di depan mata betapa mereka akan menerima pujian berikut hadiah dari Ciu Wang Wei. Seorang nona begini cantik jelita seperti bidadari. Tanpa susah payah datang sendiri ke depan mulut. Tinggal membuka mulut dan mencaplok saja. Ciu Wang Wei tentu senang sekali. Bukan untuk hartawan itu sendiri yang kesenangannya bukan memeluk wanita cantik. Bukan. Melainkan untuk menyenangkan hati para pembesar setempat. Ciu Wang Wei sendiri kesenangannya hanya yaitu satu, uang dan kedudukan. Oh, bagus sekali kalau begitu Nona. Kebetulan pada saat ini Ciu Wang Wei sedang menjamu para pembesar yang paling terhormat di kota ini. Mereka sedang berpesta di ruangan belakang. Ya, di belakang hotel kami. Mari kita ambil. Nona kesana akan kami antar. Tidak usah. Kalian di sini saja melayani temanku. Sambil berkata demikian, Swati Hong sudah bangkit berdiri. Cepat laksana kilat kedua tangannya bergerak seperti seorang wanita yang menepuk-nepuk pundak kedua orang itu dengan ramahnya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati kedua orang tukang pukul itu. Ketika tiba-tiba tubuh mereka menjadi lemas dan kaki tangan mereka tidak dapat digerakkan lagi. Duduklah kalian. Mari temani aku minum arak. Kuilun yang dapat melihat gerakan temannya itu cepat bangkit berdiri. Kakinya bergerak dan kedua lutut mereka telah terkena tendangan ujung sepatunya sehingga terlepas sambungannya. Sambil tersenyum, Kuilun sudah mendudukan mereka di atas bangku di kanan kirinya. Para tamu hanya melihat 4 orang itu seperti beramah tamah. Maka mereka tidak tertarik lagi, hanya tertarik kepada Swati Hong yang memang sejak tadi telah menjadi perhatian pandang mata para tamu pria yang berada di dalam restoran. Mereka menahan napas melihat darat cantik jelita itu dengan langkah gentai meninggalkan restoran, membawa 2 batang pedang dan sebuah kipas. Aku pinjam dulu ini, kata Swati Hong tadi kepada Kuilun yang hanya memandang dengan terheran-heran melihat kedua senjatanya dibawa pergi oleh Swati Hong. Agar kau tidak kesalahan membunuh orang, kata pula Swati Hong sehingga Kuilun tersenyum. Kiranya gadis itu tidak ingin melihat dia membunuh orang, maka sengaja membawanya pergi kedua senjatanya. Di dalam hatinya dia menertawakan Swati Hong. Apakah tanpa kedua senjata itu kaki dan tanganku tidak mampu membunuh orang? Pula, apakah dia seekor harimau yang haus darah? Biarlah, pikirnya. Gadis itu masih belum percaya kepadanya, dan dia akan memperlihatkan kelihayannya tanpa bantuan senjata.
sambil tertawa-tawa kepada dua orang tukang pukul yang duduk seperti boneka dan tak mampu bergerak itu. Kewilun melanjutkan minum araknya. Karena hawa mulai panas disebabkan oleh hawa arak, pemuda perkasa ini melepaskan kancing bajunya, sehingga tampak rambut halus di tengah dadanya yang bidang dan kokoh kuat itu. Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri meja Kewilun. Pelayan ini tadi melihat ketidakwajaran kepada kedua tukang pukul yang duduk berhadapan dengan pemuda itu. Mengapa mereka tidak bergerak-gerak dan duduk dengan lemas? Ketika dia bertemu pandang, tukang pukul yang gendut pendek itu mengejapkan mata kepadanya. Sedangkan dari kedua mata tukang pukul kurus pucat itu keluar 2 titik air mata. Maka dia cepat menghampiri dan melihat dari dekat. "Hei, mau apa kau? Pergi!" Kewilun membentak. Pelayan itu kaget sekali, lalu lari pergi masuk ke dalam untuk melaporkan keanehan itu kepada kepala tukang pukul yang lain. Kewilun bukanlah seorang yang bodoh. Dia maklum bahwa pelayan itu telah melihat keadaan dan tentu akan melapor ke dalam. Maka dia memandang ke sekeliling dan mencari akal. Ketika dia melihat segulung tambang yang besar dan kuat, timbul akalnya. Dia bangkit berdiri, melangkah lebar ke dekat meja pengurus, menyambar gulungan tambang itu, dan berkata dengan suara lantang yang ditujukan kepada para tamu yang duduk di ruangan restoran itu. "Semua orang yang berada dalam restoran ini, harap lekas pergi. Restoran ini akan ambruk." Kemudian, sekali melompat, tubuhnya telah berada di luar restoran. Dia ikatkan ujung tambang ke pilar di depan, pilar yang ikut menyangga atap. Kemudian dia membawa ujung tambang yang lain ke jalan depan restoran. Dengan memegang ujung tambang, mulailah pemuda raksasa itu menarik tambang melalui atas pundak kanannya yang menonjolkan otot besarnya yang amat kuat. Teman-teman, tambang besar itu menegang. Kemudian terdengar suara berkerotok. Orang-orang sudah mulai lari keluar rumah makan, dan mereka ada yang ketawa geli menyaksikan pemuda itu menarik tambang. Tentu pemuda itu sudah mabok, pikir mereka. Mana mungkin merobohkan bangunan yang besar itu dengan cara demikian? Menarik tambang yang diikatkan pada pilar yang demikian besar dan kuatnya. Kalau tidak mabok, tentu dia sudah gila. Demikian kata sebagian orang-orang. Memang teman-teman membutuhkan tenaga gajah untuk dapat menumbangkan pilar yang sedemikian kokohnya. Kewilun mengerahkan tenaga, matanya terbelawak, dahinya penuh keringat, dan mulutnya mengeluarkan gerengan yang langsung keluar dari dalam pusarnya. Seluruh tubuhnya menarik tambang dengan pemusatan perhatian dan tenaga. Krak! Pilar yang kokoh kuat itu patah tengahnya. Orang-orang berteriak kaget dan mulai berlari-lari ketakutan. Terdengar bunyi hiruk-pikuk ketika akhirnya atap rumah makan itu runtuh ke bawah. Dan menyusul debu mengepul tinggi dibarengi teriakan-teriakan mengerikan dari dalam, di mana masih banyak pekerja restoran itu yang teruruk. Di antara suara hiruk-pikuk itu terdengar suara ketawa dari Kewilun, yang masih memegang tambang besar itu di kedua tangannya. Tali besar itu sudah terlepas dari pilar, dan kini menjadi senjata di kedua lengan yang dilingkari otot itu. Tempat itu menjadi sunyi. Biarpun banyak sekali penduduk kota yang berlari-larian datang, mereka hanya menonton dari jauh saja. Tidak ada yang berani mendekati restoran yang sudah runtuh itu. Belasan orang tukang pukul datang berlarian. Mereka muncul dari belakang restoran yang roboh dan dari rumah judi yang berada di sebelah kanan restoran. "Itu orangnya!" Seorang pelayan restoran yang berhasil menyelamatkan diri menuding ke arah Kewilun. "Tangkap penjahat! Serbu! Bunuh dia!" 15 orang tukang pukul dengan bermacam senjata di tangan mereka berlari-lari datang menyerbu dan mengurung Kewilun. Pemuda itu masih tersenyum lebar. Tali tambang tadi masih melingkar-lingkar di kedua lengan. Kedua kakinya terpentang lebar dan sikapnya gagah sekali membuat 15 orang tukang pukul itu merasa gentar dan mereka ragu-ragu untuk mendahului maju menyerang. Seorang yang telah meruntuhkan sebuah bangunan seperti restoran itu, sudah jelas dia memiliki tenaga gajah.
apalagi melihat sikap yang demikian gagah. Ayo majulah. Mengapa kalian ragu-ragu? Hayo keroyoklah aku. Memang, aku datang untuk membasmi komplotan yang merajalela di Leng Xiangbun. Kalian ini anak buah si keparat Ciu Bonjin, bukan? Mana itu hartawan Ciu Jahanam? Si penculik gadis orang. Suruh dia keluar, biar ku hancurkan kepalanya. Serbu! Seru kepala tukang pukul seorang Sima yang juga memiliki ilmu kepandaian tinggi dan menjadi tangan kanan Ciu Wangwei. Sebelumnya diam-diam dia mengutus seorang anak buahnya untuk melaporkan kepada Ciu Wangwei di hotel, dan seorang anak buah lagi disuruh minta bala bantuan di markas keamanan. 13 orang tukang pukul dipimpin oleh Ma Xiu menyerbu dengan senjata mereka. Akan tapi Kwilun tertawa bergelak dan begitu kedua lengannya bergerak, tali besar yang panjang menyambar menjadi gulungan sinar yang besar panjang. Setiap senjata penggeroyok yang terbentur tali itu terlepas dari pegangan pemiliknya sehingga terdengarlah teriakan-teriakan kaget. Dalam segebrakan saja, 5 orang tukang pukul kehilangan senjata mereka, dan 2 orang lagi terpelanting roboh dan tak dapat bangun kembali karena tulang punggung dan tulang iga mereka patah oleh hantaman tambang. Ma Xiu menjadi marah sekali. Dengan nekat, dia bersama sisa anak buahnya menyerbu dan menghujankan senjata mereka kepada Kwilun. Namun pemuda Pulau Kura-Kura ini sambil tertawa melakukan perlawanan seenaknya. Teringat dia oleh perbuatan Suatu Hong yang menyingkirkan pedang dan kipasnya. Andai kata dia menggunakan 2 senjata itu, agaknya sekarang semua tukang pukul sudah roboh kehilangan nyawa mereka. Dia tahu bahwa biang keladi semua kejahatan adalah orang Seciu. Adapun para tukang pukul ini hanya orang-orang yang mencari nafkah mengandalkan ilmu silat mereka. Biarpun cara mencari nafkah dengan menjadi tukang pukul adalah perbuatan sesat yang menimbulkan kekejaman. Namun andai kata tidak ada hartawan Ciu yang menjadi sumber maksiat, agaknya mereka tidak akan berani mengacaukan sebuah kota besar seperti Leng Xiangbun. Diam-diam dia membenarkan tindakan Suatu Hong dan teringat pula dia akan nasihat suhunya bahwa di dalam perantauannya dia tidak boleh sembarangan membunuh orang. Sementara itu di dalam hotel juga terjadi keributan hebat. Dengan 2 batang pedang tergantung di punggung dan kipas gagang perak di tangan, Suatu Hong memasuki hotel besar di sebelah kiri restoran. Gedung ini lebih megah dan besar daripada restoran itu. Dengan sikap tenang, dia berjalan menaiki anak tangga di depan hotel. Beberapa orang pelayan segera menyambutnya dengan wajah yang berseri. Biarpun darah ini membawa pedang di punggung, namun kecantikannya yang luar biasa menyenangkan hati para pelayan. Apakah Nona mencari kamar? Tanya seorang pelayan dengan senyum manis. Bukan mencari kamar. Akan tapi aku mencari Ciu Wangwei. Jawab Suatu Hong tanpa memperdulikan senyum itu. Wajah para pelayan itu berubah, pandang mereka membayangkan kecurigaan. Oh, tidak semudah itu mencari Loya, Nona. Pula kami tidak tahu di mana adanya Ciu Wangwei sekarang ini. Kata seorang di antara mereka dengan suara hati-hati. Kalian tidak perlu membohong lagi. Aku mengenal Ciu Wangwei dan kedatanganku adalah atas undangannya. Aku tahu bahwa dia sedang menjamu kepala daerah di ruangan belakang hotel ini, bukan? Nah, kalau kalian tidak mau menemuinya sekarang juga, bukan hanya dia akan marah kepada kalian. Akan tapi aku pun akan kehabisan sabar. Mendengar ini, para pelayan itu saling pandang. Lalu seorang di antara mereka memanggil tukang pukul. 2 orang tukang pukul datang berlari. Mereka adalah bekas-bekas perampok yang tentu saja dapat menduga bahwa wanita itu tentulah seorang Kangou. Maka mereka segera memberi hormat dan bertanya, "Ada urusan apakah Li Hiap hendak bertemu dengan Ciu Wangwei?" Suatu Hong memandang tajam dan mengambil sikap ramah. Pangkat kalian di sini apa sih? Berani bertanya sana urusan antara aku dan Ciu Wangwei? Nakas, bawa aku menemuinya. Tapi Loya sedang menjamu Taijin. Tidak boleh diganggu. Siapa mau mengganggu? Aku justru datang memenuhi panggilannya untuk meramaikan pesta. Kalau dia marah, biar aku yang bertanggung jawab. Akan tapi kalau kalian berani menolak aku, dia akan marah kepada kalian.
Dua orang tukang pukul itu saling pandang. Kemudian mereka berkata, baiklah, mari kami antarkan Lihiap ke dalam. Mereka telah mengambil suatu keputusan dengan isyarat mata untuk mengawal dan menjaga wanita cantik ini. Kalau wanita ini mempunyai niat buruk, masih belum terlambat untuk merobohkannya. Melihat kecantikannya yang luar biasa, teman-teman, sangat boleh jadi kalau dia ini adalah seorang yang dikenal oleh Ciu Wangwei dan benar-benar dipesan datang untuk menghibur para pembesar. Dengan langkah tenang sambil mengipasi lehernya dengan kipas gagang perak, Suatu Hong diiringkan dua orang tukang pukul itu melalui gang yang berliku-liku, melalui kamar-kamar di mana terdapat wanita-wanita cantik yang rata-rata berwajah layu dan bermata sayu. Di antara para wanita ini ada yang duduk sendiri, ada pula yang sedang berduaan dengan seorang temu pria, karena terdengar suara ketawa laki-laki di dalam kamar itu. Kemudian tibalah mereka di ruangan belakang yang luas dan terjaga oleh belasan orang prajurit pengawal yang bersambut dengan para tukang pukul. Ketika mereka bertiga muncul, tentu saja penjaga dan pengawal itu memandang Suatu Hong dengan penuh perhatian. Dua orang tukang pukul itu agaknya bangga dapat mengawal nona cantik jelita ini. Maka sambil mengacungkan ibu jari mereka berkata, "Barang baru, pesanan khusus." Maka tertawa-tawalah para pengawal dan tukang pukul itu memasuki pintu besar yang menembus ke ruangan dalam. Karena mereka yang duduk mengitari meja besar terdiri dari belasan orang berpakaian serba indah dan mewah, dan masing-masing dilayani oleh dan dirubung oleh wanita-wanita muda dan cantik. Suatu Hong tidak mau bertindak sembrono. Dia tidak tahu siapa Ciu Wangwei dan yang mana pula kepala daerah. Maka dia menanti dan membiarkan dua orang tukang pukul itu melapor. Akan tetapi sebelum kedua orang yang sudah menjura penuh hormat itu sempat membuka mulut, seorang yang berpakaian serba biru berusia 50 tahunan, bertubuh tinggi kurus dan matanya besar sebelah, telah bangkit berdiri dan membentak. "Hei, mengapa kalian lancang?" Dia tidak melanjutkan ucapannya, karena matanya telah dapat melihat Suatu Hong, dan kini dia memandang heran, teman-teman. Teman-teman, Suatu Hong sudah melangkah ke dalam, mendekati meja, lalu bertanya kepada seorang laki-laki berpakaian biru itu, "Apakah aku berhadapan dengan Ciu Wangwei?" Laki-laki itu memang benar Ciu Bozin. Dia merasa curiga sekali. Akan tetapi karena dia mengandalkan ilmu kepandaian sendiri, pula dia berada di tempatnya sendiri yang terjaga oleh para anak buahnya. Bahkan di situ terdapat pula pasukan pengawal Gu Taijin. Maka sambil tersenyum lebar dia melangkah maju dan berkata, "Benar, aku adalah orang Se Ciu yang kau cari. Oh, nona siapakah?" Dan hei, dia cepat mengelak ke kiri ketika melihat nona cantik itu sudah menerjang maju, menggunakan tangan kirinya mencengkram ke arah pundaknya. Gerakan Ciu Wangwei cukup cekatan, dan memang dia telah memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi sekali dia ini berhadapan dengan seorang dara perkasa yang luar biasa lihainya, maka baru saja dia mengelak. Tahu-tahu ujung gagang kipas yang terbuat dari perak itu telah menotok jalan darah di punggungnya, dan dia terpelanting roboh dengan tubuh lemas. Peristiwa itu menjadi sedemikian cepatnya sehingga tidak terduga sama sekali, maka terjadilah keributan hebat. Seseorang yang tubuhnya gendut dan mukanya merah sekali agaknya sudah mabuk, bangkit berdiri dengan tiba-tiba, sehingga dua orang pelacur cantik yang tadinya duduk di atas kedua pahanya terpelanting jatuh sambil menjerit. Orang ini berpakaian mewah dan sikapnya agung-agungan. Sambil berdiri dia berseru, "Hei, pengawal, tangkap pengacau!" Pintu depan terbuka dan para pengawal serta tukang pukul berlompatan masuk. Suatu Hong girang sekali karena dia dapat menduga bahwa si gendut inilah tentu yang menjadi kepala daerah. Orang Segu yang diperalat oleh Ciu Wangwei.
Maka dia sudah meloncat ke dekat orang itu, mencabut pedangnya dan menempelkan pedang telanjang di leher Gua Taijin sambil menghardik. Gua Taijin, cepat, kau menyuruh mundur semua orang-orangmu. Kalau tidak, pedang ini akan menyembelih lehermu. Suat Hong menahan geli hatinya melihat tubuh yang gendut itu menggigil semua. Dan dia menahan jijiknya karena terpaksa menggunakan tangan kanan mencengkram leher baju. Apalagi ketika melihat betapa lantai di bawah pembesar gendut ini tiba-tiba menjadi basah. Tersiram air yang membasahi celana. Dia makin jijik. Ingin dia membacokkan pedangnya saja agar manusia tiada guna ini tewas seketika. Tetapi dia teringat bahwa jalan satu-satunya untuk membantu Kue Lun yang bereskan urusannya hanyalah menangkap pembesar ini hidup-hidup. Biarpun manusia gendut ini tidak ada gunanya. Teman-teman, akan tetapi manusia yang bagaimanapun pengecut dan lemahnya, sekali menduduki pangkat besar akan menjadi seorang yang sewenang-wenang dan jahat. Makin pengecut dan makin rendah watak orang itu, makin celakalah kalau dia memperoleh kedudukan tinggi. Kerendahan akalnya akan membuat dia makin jahat, mempergunakan kekuasaannya yang kebetulan melindunginya. Ampun. Gua Taijin dengan sukar sekali mengeluarkan suaranya. Hampir saja dia pingsan mendengar betapa lehernya akan disembelih, apalagi disembelih perlahan-lahan. Dan sedikit demi sedikit, membayangkan betapa lehernya akan terasa perih dan nyeri berlepotan darah. Betapa dia akan mati dan meninggalkan semua kemewahan dan kesenangan hidupnya. Suruh mereka mundur. Kembali Suat Hong membentak dan tangan kirinya mencengkram tengkuk. Pembesar itu menjerit mengira tengkuknya disembelih. Padahal hanya jari-jari saja yang mencengkramnya. Mundur kalian! Tolol semua! Mundur kataku! Dan jangan membantah! Lihat! Para pengawal menjadi bingung. Dengan muka pucat dan mata terbelalak lebar mereka mundur sambil memandang penuh kesiapsiagaan. Pada saat itu seorang tukang pukul telah berhasil membebaskan totokan Chu Wangwei. Dan kini hartawan itu dengan marahnya berteriak kepada tukang pukulnya. Cepat serbu iblis betina itu! Suara Hong kembali mencengkram tengkuk Gua Taijin. Suruh jahanam itu menyerah. Chu Wangwei. Jangan melawan. Chu Wangwei yang melihat betapa kepala dari itu telah ditangkap, sejenak menjadi bingung sekali. Akan tapi tentu saja dia tidak sudi untuk menyerah. Pada saat itu dengar suara hiruk pikuk di sebelah luar hotel. Taulah Suat Hong bahwa Kue Lun tentu telah turun tangan pula dan telah beraksi pula. Maka dia berkata, orang Seciu, kejahatanmu berakhir di hari ini juga. Selagi Chu Wangwei kebingungan, tiba-tiba datang seorang tukang pukulnya dari luar dan berteriak-teriak. Itulah kalau ya, ada orang yang merobohkan restoran kita. Akan tapi orang ini terbelak memandang ke dalam dengan muka pucat. Dia melihat kepala daerah berada dalam cengkraman wanita cantik itu dan melihat Chu Wangwei berdiri bingung. Mendengar ini Chu Wangwei menjadi kaget dan mengira bahwa tentu banyak musuh yang datang menyerbunya. Dia tidak mau memperdulikan Gua Taijin lagi. Dalam keadaan seperti itu yang terbaik baginya adalah berada di luar dan berusaha mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghadapi para penyerbu. Keselamatan Gua Taijin tentu saja tidak diperlukan lagi. Maka tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu berlari hendak keluar dari ruangan besar itu. Hendak kemana kau? Suat Hong cepat menotok roboh Gua Taijin dan meloncat ke depan. Tubuhnya melayang, dan Chu Wangwei hanya melihat sosok bayangan berkelebat, dan tahu-tahu wanita cantik itu telah berdiri di depannya. Serbu! Bentak Chu Wangwei, dan dia sendiri sudah mencabut goloknya lalu membancok dengan cepat sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Sing! 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 Bertubi-tubi golok itu menyambar, dan kini anak buahnya juga sudah membantunya. Suat Hong cepat memutar pedangnya dan mengerahkan singkang yang disalurkan pada pedang itu. Sing!
Cering, tang, tang, tang. Sebatang golok di tangan Ciu Wangwei dan 4 batang pedang terlepas dari pegangan pemiliknya. 3 orang pengeroyok roboh terkena totokan kipas perak di tangan kiri Suao Hong. Teman-teman melihat kelihayan wanita muda ini, bukan main kagetnya hati Ciu Wangwei. Dia sudah berpengalaman dan tahulah dia bahwa kalau dia melanjutkan, dia sendiri akan roboh di tangan wanita hebat dan lihai ini. Maka jalan terbaik baginya adalah lari keluar untuk mengerahkan anak buahnya, dan kalau perlu dia sendiri melarikan dirinya. Melihat orang yang hendak ditangkapnya itu lari, sebab Hong segera bermaksud mengejar. Akan tetapi pada saat itu dia melihat tubuh gendut Gua Taijin yang sedang dibantu oleh beberapa orang meninggalkan tempat itu. Celaka, pikirnya. Dia harus dapat menangkap pembesar itu. Kalau tidak, tentu akan sukar menundukkan semua orang. Maka dia lalu mengerahkan tenaga pada tangan kanan, yang kemudian digerakkan sehingga pedangnya meluncur seperti kilat menyambar ke depan. Teman-teman, terdengar suatu jerit mengerikan. Tubuh Ciu Wangwei terjungkal ke depan, sedang pedang menembus dari punggung hingga dadanya. Dan dia tewas seketika. Suao Hong telah melompat. Tangan kanannya kembali sudah mencabut pedangnya. Kini pedang milik Kue Lun yang dicabutnya. Kipas di tangan kirinya merobohkan 4 orang pengawal yang tadi membantu Gua Taijin, dan mereka roboh tertotok. Sebelum pembesar itu sempat bergerak, dia sudah mencengkramnya lagi. Bahkan yang dicengkram adalah pundak sambil mengerahkan tenaga. Aduh, ampun lihat, ampun. Gua Taijin berteriak-teriak seperti seekor babi disembelih. Ayo cepat suruh mereka semua mundur, bentak Suao Hong. Kembali pedang telanjang ditekankan di tengkuk pembesar itu. Wah, kalian, mundur kalian semua, keparat, kurang ajar kalian. Disuruh mundur, tidak cepat menaati perintah mundur. Apa minta dihukum gantung semua. Mendengar pembesar itu membentak-bentak dengan suara sangat galak, semua pengawal dan anak buah Ciu Wangwei terbelah ketakutan dan mundur. Apalagi mereka melihat betapa Ciu Wangwei sudah tewas. Para pelacur yang tadi melayani perjamuan itu menjerit-jerit dan lari pontang-panting ke sana kemari, kemudian bersembunyi di kolong-kolong meja dan belakang-belakang lemari. Suao Hong mendengar suara ribut-ribut di luar. Suara pertempuran. Tahulah dia bahwa Kue Lun sedang dikeroyok. Cepat dia menarik tubuh pembesar Gu keluar dari hotel. Kemudian dengan mencengkram punggung baju, dia membawa pembesar gendut itu meloncat ke atas genteng. Semua orang memandang heran melihat betapa seorang gadis cantik jelita dan muda seperti itu mampu meloncat sambil mencengkram tubuh seorang laki-laki bertubuh gendut dan berat seperti pembesar itu. Suao Hong masih terus mencengkram punggung Gua Taijin yang pucat sekali wajahnya menggigil kedua kakinya. Tentu saja pembesar itu merasa sangat ngeri berada di atas genteng. Apalagi dia berdiri di pinggir sekali. Terpeleset sedikit saja, dia tentu akan melayang jatuh ke bawah, tubuhnya akan remuk. Selama hidupnya, tentu saja belum pernah dia naik ke atap genteng. Akan tetapi karena dia ditodong dan merasa takut sekali kepada wanita perkasa yang mencengkram punggungnya, dia menaati perintah Suao Hong. Dengan suara lantang, Gua Taijin berteriak-teriak dari atas. Hei kalian, mundur semua! Dia melihat pasukan keamanan sudah berada di situ dipimpin oleh Bong Qianghun, perwira yang mengepalai pasukan keamanan. Hei Bong Qianghun! Suruh semua pasukan mundur. Pada saat itu Kue Lun sedang mengamuk. Tadinya yang menggeroyoknya hanyalah para tukang pukul anak buah Ciu Wangwei, dan dia sudah berhasil merobohkan belasan orang dengan tambang di tangannya yang kini sudah berlepotan darah. Akan tapi dia kewalahan juga ketika pasukan keamanan datang. Pasukan yang jumlahnya hampir 100 orang itu tentu saja tidak mungkin dapat dia lawan. Apalagi seorang diri hanya mengandalkan segulung tambang. Maka dalam amukannya itu, dia sudah menerima pula beberapa bacokan senjata tajam yang melukai pinggul dan punggungnya, membuat pakaiannya berlepotan darah pula.
Namun sedikit pun semangat tempurnya tidak menjadi kendur. Bahkan darah di pakaiannya itu seolah-olah membuat dia makin bersemangat lagi, teman-teman. Melihat betapa atasannya berada di atas genteng dan mengeluarkan perintah itu, Bong Sianggung terkejut dan cepat dia mengeluarkan aba-aba menyuruh pasukannya mundur. Kowelun ditinggalkan seorang diri, berdiri dengan kedua kakinya terpentang lebar. Pakaiannya dan tambangnya berlumuran darah. Gagah bukan main sikapnya. Sisa anak buah Ciu Wangwei tidak ada lagi yang berani maju setelah para pasukan itu diperintahkan untuk mundur. Apalagi ketika mereka itu mendengar bisikan teman-teman bahwa Ciu Wangwei telah tewas oleh darah di atas genteng itu. Ketika Kowelun melihat betapa Sua Hong telah berdiri di atas genteng sambil membawa gua Taijin, diam-diam dia menjadi kagum bukan main. Kiranya gadis itu amat cerdiknya. Taulah dia bahwa darah perkasa itu hendak menggunakan kekuasaan Gu Taijin untuk membasmi kejahatan yang merajalela di Leng Xiaobun. Maka sambil tertawa bergelak, dia pun melompat, tubuhnya melayang ke atas genteng, lalu hinggap berdiri di samping Suat Hong. "Omoy, bagaimana kalau kita dorong tongkotra ini ke bawah saja dan melihat perutnya berhamburan di bawah sana?" Serunya mengejek. Jangan. Aduh, ampunkan saya." Gua Taijin berkata memohon dengan rasa takut menghimpit hatinya. "Kalau begitu, ayo, kau membuat suatu pengumuman dan perintahkan untuk meneruskan kata-kataku." Suat Hong berbisik di belakang pembesar itu. Gua Taijin mengangguk-ngangguk. Kemudian terdengarlah suaranya lantang mengikuti perintah yang dibisiki oleh Suat Hong. "Hei, dengarlah baik-baik semua perintahku dan semua penduduk Leng Xiaobun. Bahwa hari ini, dengan bantuan Kowe Tai Hiap dari Pulau Kura-Kura, aku baru mengetahui bahwa di kota ini terdapat komplotan penjahat yang diketuai oleh hartawan Ciu Bozien. Mereka mendirikan rumah judi, hotel pelacuran, dan rumah makan di mana terjadi segala macam kejahatan perjudian curang, pemaksaan terhadap gadis-gadis yang diculik untuk dijadikan para pelacur dan penyogokan terhadap para petugas pemerintah. Sekarang, Ciu Wangwei telah tewas. Anak buahnya akan diampuni asal saja mulai sekarang mau merubah watak dan tidak lagi melakukan kejahatan. Dan semua wanita yang dipaksa menjadi pelacur akan dibebaskan dan dikirim pulang ke rumah masing-masing dengan mendapat bekal masing-masing sebanyak 100 tael uang perak. Semua ini harus dijalankan sebaiknya. Kalau ada yang melanggar, dia akan dihukum sesuai dengan hukuman pemerintah. Selain itu, juga Kowe Tai Hiap sendiri akan selalu mengawasi dan memberi hukuman terhadap mereka yang tidak menaati perintah kami ini." Teman-teman, dan tiba-tiba terdengar sorak-sorai penduduk dan sekaligus terjadi keributan pula karena beberapa tukang pukul yang pernah berbuat sewenang-wenang tiba-tiba dikeroyok oleh para penduduk. Sekali ini para pasukan pemerintah tidak ada yang berani melindungi para tukang pukul itu sehingga mereka mengadu-ngadu dan tidak berani melawan. Semua tukang pukul itu mendapat hajaran dari para penduduk sampai babak belur. Sementara itu para wanita pelacur yang berasal dari keluarga baik-baik dan yang dipaksa menjadi pelacur dengan berbagai ancaman dan siksaan sudah menangis riuh rendah. Menangis saking girang, terharu, dan juga duka, teman-teman. Teman-teman sahabat cerita silat, di bagian sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa para pelacur, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang baik-baik,
yang dipaksa menjadi pelacur dengan berbagai cara. Mereka semua menangis karena girang, terharu, dan juga duka, karena mereka telah terbebas dari kekejaman. Awas kau, Watai Hiap. Kalau sampai semua ucapanmu tadi tidak kau laksanakan, kami akan melaporkan bahwa engkau sebagai seorang kepala daerah telah diperalat oleh orang jahat dengan jalan sogokan. Selain itu, ingatkah oleh kamu bahwa kami akan datang kembali khusus untuk menjelih lehermu? Ya, untuk menyembelih lehermu. Kata-kata Suatong yang berbisik penuh dengan nada ancaman. Pembesar itu mengangguk-anggukkan kepalanya seperti seekor ayam mematuki gabah. Ketika dia mengangkat muka memandang, ternyata kedua orang itu telah lenyap dan dia hanya berdiri sendiri saja di atas genteng yang begitu tinggi. Tentu saja dia menjadi ngeri sekali. Bos Yanggun, tolong saya turun. Bong Siangkun telah melihat bayangan kedua orang itu berkelebat pergi. Maka dia lalu meloncat naik ke atas genteng dan membawa pembesar itu turun. Bagaimana? Apakah hamba harus mengejar mereka? Bong Siangkun berbisik. Bodoh, masih untung kita. Pembesar itu berbisik kembali. Kemudian berkata lantang. Ayo, laksanakan perintahku tadi. Demikianlah. Peristiwa itu menjadi semacam dongeng sampai bertahun-tahun di kalangan penduduk Leng Xiangbun. Betapapun mereka mencari, tak pernah lagi ada penduduk kota ini yang melihat kedua orang pendekar itu. Memang Suat Hong dan Kuilun telah melarikan diri dari kota itu dan melanjutkan perjalanan mereka dengan hati puas. Hebat kau Hongwei. Kuilun memuji. Luar biasa sekali. Kalau tidak ada engkau yang membuatku dengan siasat yang cerdik itu, yang membantuku, tentu akan lain jadinya. Aku masih sangsi, apakah aku akan mampu menaklukkan mereka sendiri? Tentu akan terjadi banjir darah. Dan mungkin aku sendiri akhirnya mati dikeroyok. Sudahlah aku. Kau yang hebat. Menggunakan tali merobohkan restoran dan dengan senjata bersenjatakan tambang. Dapat menghadapi pengeroyokan puluhan orang. Oh, itu tidak ada artinya. Dibandingkan dengan sepak terjangmu, Mongoi. Engkau telah membantuku, sehingga tugasku selesai dengan hasil baik. Tak pernah aku akan dapat melupakan ini. Dan sebagai balasannya, aku akan membantu mencari ibumu dan juga suhengmu sampai berhasil pula. Wajah Suat Hong menjadi suram. Dia menarik napas panjang. Ibu dan Suheng pergi tanpa meninggalkan jejak. Kemana aku harus mencari mereka? Oh, jangan khawatir, Momoy. Kalau memang ibumu dan Suheng mendarat, tentu kita akan dapat mencari mereka. Nah, tempat yang paling tepat untuk mencari seseorang adalah kota raja. Memang belum tentu mereka berada di sana. Akan tapi setidaknya kota raja merupakan sumber segala keterangan. Sehingga kita dapat mendengar kalau ada berita dari dunia Kan-o tentang mereka. Suat Hong menyetujui pendapat ini. Memang dia pun bermaksud mengunjungi kota raja. Karena bukankah nenek moyangnya dahulunya juga seorang anggota keluarga raja? Mereka pun melanjutkan perjalanan dari luar kota Leng Xiangbun menuju kota raja. Makin lama melakukan perjalanan bersama Kuilun, setelah lewat sebulan kurang lebih, makin sukalah Suat Hong kepada pemuda itu. Dia makin mengenal Kuilun sebagai seorang yang benar-benar jantan, keras hati, teguh, dan tidak mempunyai sedikit pun pikiran yang menyeleweng. Pemuda ini juga suka bergurau, walaupun kasar, akan tapi kekasaran yang bukan bersifat kurang ajar, melainkan karena terbawa oleh kejujurannya yang wajar, dan tak pernah mau menyembunyikan sesuatu. Pendeknya, pemuda itu benar-benar seorang lelaki yang gagah perkasa lahir batinnya.
Di lain pihak, Kwe Lun juga merasa kagum kepada Swa Hong setelah dia mengenal sifat-sifat temannya ini yang amat cerdik, periang, jenaka namun keras hati, dan kadang-kadang tampak keagungan sikapnya sebagai seorang putri kerajaan. Namun darah itu sama sekali tidak angkuh dan sombong. Sungguh pun kini dia harus mengakui bahwa ilmu kepandaiannya sedikitnya kalah 2 tingkat jika dibandingkan dengan darah Pulau Es ini. Oleh karena inilah maka ada keseganan di dalam hatinya. Biarpun dia yang selalu memimpin perjalanan dan menjadi petunjuk jalan, namun dalam segala hal, sampai dalam hal memilih makanan dan penginapan yang selalu dibayar oleh Kwe Lun, pemuda ini selalu minta pendapat dan keputusan dari Swa Hong. Pada suatu hari tibalah kedua orang muda ini di kaki gunung Tai Hang San yang amat luas dan memanjang dari selatan ke utara. Tujuan mereka adalah Tiang An, ibu kota kerajaan Tang. Di dusun ini mereka berhenti untuk makan di sebuah warung nasi sederhana. Mereka memesan nasi, mie, dan arak. Tak lupa, Kwe Lun meminta air hangat untuk Swa Hong agar nona ini dapat mencuci mukanya setelah melakukan perjalanan yang panas dan berdebu. Ketika Swa Hong sedang bercuci muka dengan air hangat, menggosok mukanya dengan air bersih sampai kedua pipinya kemerahan, dia mendengar percakapan menarik dari arah dapur warung itu. Bukan main ramainya. Terdengar suara seorang laki-laki agaknya pekerja di dapur itu. Lebih ramai daripada kalau melihat 2 orang jago silat berkelahi. Bayangkan saja, harimau mengawu sampai bumi bergetar, lalu menubruk dan mencakar ke arah beruang itu. Akan tapi seberuang juga tidak kalah lihainya. Dia menggereng, dan aku yakin kau sendiri tentu akan terkencing-kencing mendengar gerengan ini. Dia dapat menangkis dengan kaki depannya dan balas menggigit. Mereka saling cakar, saling gigit. Mula-mula saling menangkis lalu bergumul. Wah, bukan main hebatnya. Sudahlah, siapa percaya omonganmu. Paling-paling kau melihat orang mengadu jangkrik dan kau kalah bertaruh lagi. Lebih baik lekas masak air. Tehnya hampir habis tuh. Swa Hong cepat menghampiri Kwe Lun dan berbisik. Agaknya di sini ada jejak suhengku. Kwe Lun bertanya heran. Ya, ada orang di dapur sana tadi bercerita tentang pertandingan antara harimau dan beruang. Kalau tidak salah perasaan hatiku, itu beruang kepunyaan Suheng. Suhengmu memelihara beruang? Kwe Lun bertanya makin heran lagi. Belum kuceritakan kepadamu, Tuago, bahwa ketika aku berpisah dari Suhengku, dia itu sedang mengobati seekor beruang yang terluka. Tentu beruang itu menjadi jinak dan sekarang menjadi binatang peliharaan Suheng. Aduh, Suhengmu tentu hebat sekali. Berani pula mengobati seekor beruang ya? Sudahlah Tuago, kalau kelak baru bertemu engkau dapat kenalan dengan Suhengku sendiri. Sekarang harap kau suka tanyakan kepada pekerja di dapur sana itu tuh. Ya, tentang beruang yang diceritakannya tadi. Mengapa tidak panggil saja ke sini dia? Hei, Bung Pelayan! Pelayan itu segera menghampiri mereka. Bung, tolong kau panggilkan sahabat yang tadi berbicara tentang beruang. Dia bekerja di dapur. Cepat! Pelayan itu tentu saja terheran-heran. Akan tetapi dia masuk juga ke dalam. Tak lama kemudian dia kembali ke situ bersama seorang laki-laki muda yang kelihatannya takut-takut. Laki-laki ini kurus kecil dan memakai pakaian koki. Agaknya dialah tukang atau pembantu tukang masak di warung itu. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Orang itu berkata begitu tiba di dekat meja. Kwe Lun menggerakkan tangannya tak sabar. Mengapa takut? Kami hanya tertarik mendengar cerita beruang bertanding dengan harimau. Nah, ceritakan, di mana kejadian itu dan bagaimana asal mulanya? Kwe Lun kemudian mengeluarkan sepotong uang dan memberikan kepada orang itu. Nah, kau ceritakanlah. Jangan takut-takut lagi. Ini hadiahnya. Orang itu menerima hadiah. Setelah memandang ke kanan dan ke kiri, dia mulai bercerita. Begini Tuan,
Pagi tadi, sebelum masuk bekerja, saya menemani saudara misan saya mengantar segerobak kayu bakar ke atas sana. Dia menuding keluar warung. Ke atas mana? Di puncak awan merah, Tuan. Tempat tinggalnya Siang Koan Lo Eng Hiong. Kami berdua mengantarkan kayu bakar dan melihat ribut-ribut di sana, Tuan. Mendengar gerengan-gerengan dasar saja, saya lalu menyelinap dan mendahului saudara saya untuk mengintai. Ternyata, Tuan, di sana sedang diadakan permainan yang luar biasa, yaitu adu harimau dan beruang. Entah milik siapa beruang itu, Tuan. Akan tetapi harimau itu saya kenal sebagai harimau peliharaannya Siang Koan Lo Eng Hiong. Ya, yang biasanya di dalam kerangkeng saja. Di sana itu, Tuan, bukan main ramainya. Tapi saya takut sekali. Agaknya, Tuan, di tempat Siang Koan Lo Eng Hiong ada seorang tamu yang membawa beruang. Siapakah tamunya? Bagaimana macam orangnya? Suat Hong mendesak penuh ketegangan hati. Akan tetapi orang itu menggeleng kepala. Nona, bagaimana saya bisa tahu? Di atas sana, banyak pula murid-murid Lo Eng Hiong dan orang-orang seperti kami tidak mempunyai hubungan dengan puncak awan merah. Kami tidak diperbolehkan naik kecuali ada pesanan dari sana. Hanya kadang-kadang saja, Xiao Chia atau murid Lo Eng Hiong yang turun ke sini melihat pertandingan yang amat dahsyat itu. Saya ketakutan dan cepat lari turun lagi. Suat Hong mengerutkan alisnya. Mungkinkah suhengnya kesasar dalam tanda kutip sampai di tempat ini? Tiba-tiba Kue Lung bertanya, yang kau sebut Siang Koan Lo Eng Hiong itu, apakah dia bernama Siang Koan Ho? Nama lengkapnya mana saya tahu, Tuan. Orang itu menggeleng kepala, kelihatannya takut-takut. Julukannya Detok atau racun bumi, bukan? Orang itu makin ketakutan saja, akan tapi dia mengangguk. Pernah saya mendengar muridnya bicara menyebut julukan itu, Tuan. Harap Jiwi maafkan, saya masih banyak pekerjaan di dapur. Dia tidak menanti jawaban, tapi langsung kembali ke dapur dengan sikap penuh ketakutan. Kiranya Titok sekarang tinggal di tempat ini, kata Kuilun. Tuh kok, siapakah racun bumi itu? Seorang yang luar biasa, dapat dikatakan saingan Suhu. Menurut cerita Suhu, suka dikatakan siapa yang lebih unggul. Dia adalah seorang di antara tokoh-tokoh dunia Kangou yang sudah terkenal sekali. Aku sendiri baru mendengar namanya dari Suhu saja. Menurut Suhu, dia adalah seorang yang gagah perkasa dan juga jujur. Akan tapi sayang sekali, hatinya katanya ganas dan kejam terhadap orang yang tadi sukainya. Dan dia amat lihai dan berbahaya sebagai seorang ahli racun yang mengerikan. Karena itu julukannya adalah racun bumi. Sungguh tidak dinyana bahwa kita bakal bertemu dengan orang seperti dia. Kalau begitu engkau sudah merencanakan untuk mengunjungi puncak awan. Iya, puncak awan merah, Suako. Tidak begitu kehendakmu? Agaknya sangat boleh, jadilah beruang itu milik suhengmu. Hong Moy, karena di tempat tinggal seorang seperti Tito, segala apa mungkin saja terjadi. Ya, tentu saja amat mencurigakan dan hatiku juga tidak akan pernah merasa puas kalau belum menyelidiki ke sana. Nah, kalau ternyata suhengmu itu tidak berada di sana, kita turun lagi, karena aku tidak punya urusan dengan Tito. Suat Hong mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Entah mengapa, betapapun sedikit kemungkinannya bahwa Suheng berada di sana, akan tapi hatiku merasakan sesuatu yang amat aneh. Kita harus menyelidiki ke sana. Teman-teman, setelah membayar harga makanan, berangkatlah kedua orang itu ke puncak awan merah. Tentu saja diikuti pandang mata penuh keheranan dan kegelisahan oleh pelayan warung yang mereka tanyai di mana adanya puncak itu. Setelah mereka mendekati bukit dan tiba di lereng atas, tampaklah bangunan besar di puncak yang dimaksudkan itu. Mereka tidak mengerti bahwa puncak itu disebut puncak awan merah. Padahal ketika mereka tiba di situ siang hari, awannya tidak berwarna merah,
melainkan warna biru dan putih seperti biasanya. Tuaku, kedatangan kita hanya menyelidiki apakah Su Heng berada di sana. Oleh karena itu tidak baik kalau kita datang berterang. Tentu bisa menimbulkan kecurigaan orang. Padahal kita tidak berniat mencari perkara dengan tokoh Kangou itu, bukan? Nah, maka sebaiknya kita berpencar saja. Kau menyelidiki dengan memutar dari kiri, aku dari kanan. Sampai kita saling bertemu. Kalau Su Heng tidak ada di sana, dan beruang itu bukan beruangnya, kita harus segera kembali ke dusun tadi, dan bermain saja di sana. Baik, Hong Moy. Dengan cara demikian, penyelidikan memang dapat dilakukan lebih luas dan lebih cepat, Hong Moy. Mereka pun mendaki terus, dan setelah tiba di luar pagar tembok gedung besar di puncak itu, mereka pun berpencar. Suat Hong yang mengambil jalan dari kanan menyelinap di atas pohon-pohon dan batu gunung. Tak berapa lama kemudian dia mendengar suara orang-orang. Cepat dia menghampiri dan mengintai. Dan apa yang dilihatnya membuat dia hampir berteriak saking kagetnya. Dapat dibayangkan teman-teman, betapa heran dan kagetnya ketika dia melihat Su Hengnya, Kwa Sin Leong, terbelenggu kedua pergelangan tangannya dan setengah tergantung pada sebuah pohon. Tubuh atas Su Hengnya itu telanjang, dan hanya celana dan sepatunya saja yang menutupi tubuhnya. Sin Leong kelihatan tenang saja, biarpun dahinya berpeluh. Agaknya pemuda itu memang sengaja membiarkan dirinya terbelenggu. Suat Hong yakin sekali bahwa apabila dikehendaki oleh Su Hengnya, apa sukarnya membebaskan diri dari belengguan seperti itu? Tentu ada sesuatu yang aneh telah terjadi di sini. Demikian pikir Suat Hong. Kemudian Suat Hong menahan kemarahannya yang buat dia ingin segera menyerbu. Dan dia memandang kepada orang-orang di sana. Dua orang yang berpakaian seragam memakai topi aneh menjaga di belakang pohon, dan tangan mereka meraba gagang goloknya. Seorang kakek yang tinggi besar brewok dan matanya lebar, dengan marah-marah menghampiri Sin Leong. Tangan kanannya megang senjata yang amat aneh. Bukan senjata, pikir Suat Hong, melainkan tanduk rusa yang agaknya hendak dipakai sebagai senjata. Tanduk rusa seperti itu, apa artinya bagi Su Hengnya? Yang buat dia terheran-heran adalah melihat Su Hengnya berada di tempat itu dan mudah saja dibelenggu dan dihina. Apakah yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Teman-teman, seperti telah kita ketahui, Sin Leong meninggalkan Pulau Neraka bersama Oh Suang Chu, gadis Pulau Neraka yang hendak mencari ayahnya. Sebetulnya mencari ayahnya ini hanya merupakan alasan yang dicari-cari oleh Oh Kong Ek, ketua Pulau Neraka. Putranya Oh Singkok, ayah kandung Suan Chu, telah menghilang selama belasan tahun. Dia tak pernah kembali, dan tidak pula ada kabarnya, sehingga menimbulkan dugaan besar bahwa Ong Siangko telah meninggal dunia. Selain itu, andai kata masih hidup, tak seorang pun mengetahui di mana tempat tinggalnya. Teman-teman, Tuan Chu ditinggal ayah kandungnya sejak bayi. Bagaimana mungkin pula dia dapat mencari ayahnya yang belum pernah dilihatnya, dan tak diketahui pula kemana perginya itu? Kalaulah Oh Kong Ek menggunakan alasan ini dan mendesak kepada Sin Leong agar membawa darah itu bersama keluar dari Pulau Neraka, adalah karena sebenarnya dia ingin agar cucunya itu dapat berjodoh dengan Sin Leong. Dia sering kali mengingat akan nasib cucu yang dicintainya itu. Karena jauh dari dunia ramai, akhirnya cucunya itu terpaksa hanya akan berjodoh dengan seorang penghuni Pulau Neraka. Maka munculnya Sin Leong untuk pertama kalinya itu sudah mendatangkan harapan untuk menjodohkan cucunya dengan pemuda itu. Apalagi ketika Sin Leong datang untuk kedua kalinya, bahkan pemuda itu telah menolong Suan Chu dan menolong Pulau Neraka yang diserbu oleh bajak laut. Tentu saja, dia tidak dapat memaksa pemuda itu untuk menjadi calon suami cucunya,
Akan tapi dengan kesempatan melakukan perantauan bersama, dia berharap akan timbul cinta kasih di dalam hati pemuda itu terhadap cucunya, yang dia tahu merupakan seorang gadis yang cantik jelita dan berilmu tinggi pula, juga berwatak sangat baik, teman-teman. Demikian, teman-teman, akhir jilid yang ke-11 episode perdana Bukit Xiansu dari rangkaian cerita silat karya Bapak Ko Ping Ho, Kisah Para Pendekar Pulau Es. Insya Allah lain kesempatan kita akan teruskan ke jilid-jilid selanjutnya. Mohon doa dan dukungannya untuk kami semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikianlah kiranya cerita silat karya Ko Ping Ho dalam rangkaian Para Pendekar Pulau Es. Tak lupa kami sekali lagi mengajak kepada teman-teman sekalian, mohon doa dan dukungannya untuk perkembangan channel cerita silat, terutama cerita silat yang ditulis oleh Bapak Ko Ping Ho. Terima kasih, teman-teman. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.